Salawat salam mugi kunjuk dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang kita tenggo syafaatipun bijing ing dinten yaumul qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Sakwandene kula ten mriki kula dados pranta acara saderenge acara kula milai monggo kita sareng-sareng maos umul kitab supados diparingi lancar anggone wonten acara ten mriki. لرضا الله ولشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم على دنيا الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Saderenge acara mulai kula mengeti dening hadirin hadirat supados matuhi protokol kesehatan supados ngagem masker ngelenggah ing panggonan wonten tandha silang nggih. Kula mengeti malih dhateng hadirin hadirat supados sampah-sampah mangke dibeto kiambek-kiambek, diringkesi kiambek-kiambek supados napa gampangaken anggone petugas kebersihan supados mboten ngotori area masjid. Kula langsung kemawon acara ing sonten menika dene tausiah ingkang ajeng disampaikan dening beliau Ulia Khorunisa saking Pondok Pesantren Raudhatul Quran Kauman Semarang. Wekdal sangga panggenan kula sumanggaken. Allahumma sholli ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yahdil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Dumateng para alim, para ulama ingkang kula mulyakaken. Dumateng sedaya panitia, sedaya pengurus takmir Masjid Agung Semarang ingkang kula hormati. Ingkang boten kesupen sedaya jamaah-jamaah Masjid Agung Semarang ingkang kula hormati. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena hari ini kita semua diberi sebuah nikmat. Salah satu nikmatnya niku nikmat sehat. Teng mriki sehat sedanten nggih. Lah sehat niku termasuk nikmat. Cobi nak kita sedaya niku sakit. Nikmat boten? Lah, alhamdulillah kita semua masih diberikan nikmat berupa kesehatan. Mudah-mudahan ini adalah salah satu turunnya rahmat dari Allah sehingga hidup dan kehidupan kita selalu mendapatkan barokah dan ridho dari Allah. Amin ya robbal alamin. Salawat serta salam tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam yang sudah membawa kita, yang sudah mengenalkan kita kepada sebuah agama Allah, yaitu agama Islam yang menjadi way out. Ngertos way out boten? Way out. Way out niku jalan keluar.
Nabi Muhammad telah memberikan kita yang sudah menjadikan kita way out, jalan keluar untuk segala problematika, untuk semua masalah yang ada di bumi. Mudah-mudahan kita semua termasuk umat beliau dan mudah-mudahan kita semua akan mendapatkan syafaat besok di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal jamaah. Oh jamaah, alhamdulillah. Teng mriki kula ajeng nyampeke tentang wonderful of taqwa. Ngertos wonderful boten Pak Kang? Wonderful. Mbak ngertos wonderful boten? Ibu enten sing ngertos wonderful Bu? Wonderful niku hebat utawa kehebatan, sebuah kehebatan dari takwa. Nah, takwa niku nopo? Enten sing ngertos takwa? Pak, enten sing ngertos takwa, Pak? Nah, takwa itu menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Ada satu cerita ketika Abu Hurairah ditanya oleh seorang pemuda tentang apa itu takwa. Seorang pemuda itu datang kepada Abu Hurairah lalu berkata, "Ya Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, saya ingin bertanya." Lalu Abu Hurairah menjawab, "Silahkan kalau mau bertanya, tanya apakah itu?" Lalu si pemuda bertanya, "Ya Abu Hurairah, apa itu takwa?" Lalu Abu Hurairah tidak menjawab secara bahasa, tidak menjawab tentang apa itu definisi takwa. Tapi Abu Hurairah memberikan sebuah ilustrasi, sebuah gambaran tentang itu takwa. Abu Hurairah menjawab, "Pernahkah kamu ketika keluar rumah berjalan di jalan yang ingin kau lalui itu dipenuhi duri? Apakah yang akan kamu lakukan ketika di depanmu di suatu jalan itu dipenuhi dengan duri?" Pripun Bu? Pripun Pak? Nah, mestine nek teng ngajengan niku kebak paku-paku ngoten niku kan mesti kan mboten saged lewat nggih. Nah, si pemuda itu lalu menjawab, "Ketika aku berjalan dan melewati suatu jalan yang dipenuhi dengan duri, maka aku tidak akan melewati jalan tersebut. Aku akan kembali untuk memilih jalan lain." Lalu Abu Hurairah menjawab dengan cepat, "Nah, itulah takwa." Ketika kita tahu kalau itu bisa menjadikan kita madorot, bisa menjadi bencana, maka jauhilah. Seorang yang bertakwa kepada Allah akan selalu mendapatkan petunjuk dari Allah serta hidayah dari Allah. Banyak ayat Al-Quran yang menerangkan tentang takwa. Hampir kurang lebih 280 ayat di Al-Quran yang menerangkan tentang takwa. Ittaqullah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai manusia, sembahlah aku yang telah menciptakanmu dan menciptakan orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Yang dijelaskan di situ bukan ya ayyuhalladzina amanu, bukan hanya orang-orang yang beriman, tapi ya ayyuhan nas, untuk semua manusia. Semua manusia. Allah yang telah menciptakan kita, yang telah menciptakan orang-orang sebelum kita, bahkan yang telah menciptakan semuanya, dunia seisinya itu yang menciptakan Allah. Nah, tugas kita apa? Tugas kita untuk melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Kayak seumpami pemerintah kan memasang peraturan kalau berkendara harus memakai helm. Enten boten
sing komen, kok kenapa sih kudu nganggo helm? Mboten enten kan? Nah, pemerintah iku memasang perintah untuk memakai helm niku mesti enten sebabe. Sebabe nopo? Umpama pas waktu berkendara niku kecelakaan, kepalanya kita iku terlindungi. Nah, sama Allah. Allah banyak kita melaksanakan perintah Allah itu juga banyak tujuan-tujuan tersebut. Kita juga harus menjauhi apa yang Allah larang. Ada lagi ayat Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ini adalah Al-Qur'an yang tidak ada salah satu pun keraguan di dalamnya. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Dan dia adalah sebaik-baik petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Pegangan kita niku napa? Al-Qur'an. Al-Qur'an banyak menerangkan, banyak menjelaskan tentang ittaqullah, tentang bertakwa kepada Allah. Ada ciri-ciri orang yang bertakwa dalam kitab Tanbihul Ghafilin. Yang pertama niku napa? Yang pertama niku menjaga lisan. Menjaga lisan dari hal yang tidak bermanfaat, menggunjing orang, berbohong, terus napa malah gibah. Niku mboten angsal nggih. Gunakanlah lisan kita untuk hal-hal yang baik. Mulutmu adalah harimaumu. Mulut itu seperti pisau. Nek pisau iku gak diasah, mesti kan ketul, mesti kan gak landep. Lah nek pisau iku terus-terusan diasah, mesti kan landep nggih. Lah niku mulut. Makanya lisan yang benar-benar harus dijaga itu yang paling utama niku lisan. Banyaklah kita untuk berzikir kepada Allah, buatlah lisan kita untuk hal-hal yang bermanfaat. Fadkuruni adkurukum washkuruli wala takfurun. Dan ingatlah Allah, maka Allah juga akan mengingatmu. Fadkuruni adkurukum washkuruli wala takfurun. Dan bersyukurlah hanya kepada Allah dan jangan sampai kau mengingkarinya. Nek badhe salat niku dikiran riyen apa langsung wangsul nggih Pak, Bu? Lah, nek saged niku badhe salat nggih dikiran riyen. Remen apa boten nek asmane kita disebut kalih Gusti Allah? Mesti remen nggih. Nah itu, ketika kita berzikir kepada Allah, ketika kita ingat kepada Allah, maka Allah juga akan mengingat kita. Jadi nama kita juga akan disebut oleh Allah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Allah 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 ya Allah 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 ya Allah. Ketika kita menyebut nama Allah sendirian, maka Allah juga akan menyebut nama kita. Tapi ketika kita menyebut nama Allah di suatu majelis atau bareng-bareng, itu bukan hanya Allah yang akan menyebut nama kita, tapi malaikat pun juga akan menyebut nama kita. Remen nggih disebut kalih Gusti Allah kalih malaikat-malaikat. Nah pas dikira niku nggih piyambakan nggih sae, tapi luwih sae kersane malaikat-malaikat niku nggih kedah nyebut asmane kita. Kita menyebut Allah niku pas waktu sareng-sareng. Niku luwih sae. Nggih, yang penting yang pertama itu menjaga lisan. Perbanyaklah lisan itu untuk hal-hal kebaikan. Yang kedua itu apa? Yang kedua itu
makan makanan yang halal. Ada satu hadis yaitu ya Ali man akalal halala sofa dinuhu waraka qalbuhu walam yakul lida'wati hijab. Ya Ali, wahai Ali, man akalal halala, tidak makan makanan kecuali makanan yang halal. Sofa dinuhu itu bersih agamanya. Waraka qalbuhu, lunak hatinya. Walam yakul lida'wati hijab, dan doa-doa kita tidak akan tertolak atau terijabah oleh Allah. Nah, makanan niku makanan sing cara dene sing hampir setiap hari selalu kita makan. Iku ki kedah di ngati-ngati nggih, Bu. Kadang tanpa kita sadari kita memakan makanan yang tidak tahu asalnya. Ada satu cerita yang diriwayatkan dari Syekh Abu Yazid Al-Bustami bahwa dirinya telah beribadah kepada Allah selama bertahun-tahun, tapi dia tidak sama sekali bisa merasakan kenikmatan dan kelezatan itu ibadah. Dia lalu bertanya kepada ibunya, "Wahai ibuku, saya belum pernah dapat merasakan nikmat dan kelezatan beribadah kepada Allah sama sekali. Tolonglah, renungkanlah, apakah ibu pernah memakan barang haram waktu ibu mengandungku atau menyusuiku?" Lalu ibuku terdiam lama, terus menjawab, "Wahai anakku, ibu ingat, yaitu ketika ibu mengandungmu, ibu pernah naik rumah bagian atas orang, lalu di atas rumah itu ada adonan, lalu ibu mengambil sedikit, hanya seujung jari makanan tersebut, tanpa izin kepada pemiliknya. Lalu Abu Yazid tersebut berkata, inilah penyebab yang membuat aku tidak dapat merasakan kelezatan beribadah kepada Allah. Lalu dia berkata, tolonglah ibu, engkau pergi ke rumah orang tersebut lalu meminta izin, apakah orang itu ridho akan makanan yang telah ibu makan atau tidak. Lalu ibu pergi ke rumah tersebut untuk meminta izin. Setelah itu orang itu mengizinkan, lalu Abu Yazid ke depan kemudian itu sudah merasakan apa itu kenikmatan beribadah. Lah niku kedah ngati-ngati tentang makman, tentang makanan apa yang harus kita makan. Yang ketiga niku menjaga pandangan. Gunakanlah pandangan untuk mengambil hikmah dari apa yang terjadi di bumi. Banyak kita kadang menyalahgunakan pandangan kita untuk melihat hal-hal yang tidak bermanfaat. Langsung lanjut ke yang keempat, yaitu tangan tidak digunakan untuk hal-hal yang haram, terutama itu mencuri. Ampun nggih, insyaallah mboten enten nggih. Terus yang keenam niku hatinya tidak dipenuhi rasa kebencian dan permusuhan. Makanya niku kita kedah ngati-ngati, harus hati-hati kalau seumpama ada teman, kadang kita tidak tahu kalau kita itu benci kepada siapa, tapi kalau bisa kita harus memaafkan, harus bisa memaafkan walaupun itu hal yang sepele. Yang ketujuh itu taat kepada Allah dengan keikhlasan. Bukan kita beribadah kepada Allah cuman hanya mau sombong, cuman hanya mau ria, tapi kita taat kepada Allah itu harus ikhlas. Contoh, kadang nek ajeng amal utawa ajeng infak niku kadang ki enten sing sengaja diduduh-duduhke ngoten niku. Tapi insyaallah teng mriki wonten enten nggih. Lah niku 7 ciri orang yang bertakwa kepada Allah dalam kitab Tanbihul Ghafilin. Ada satu cerita, yaitu cerita orang yang bertakwa kepada Allah dan Allah akan memberikan banyak sekali manfaat untuknya. Sebut aja cerita itu adalah sebuah
sebuah terong. Yang sudah pernah mendengarnya, insya Allah ini menjadi suatu ilmu lah. Yang beriki sama-sama mencari ilmu. Ada seorang pemuda itu dari ibu kota Syria. Dia datang ke sebuah masjid itu namanya Masjid At-Taubah. Di masjid tersebut ada seorang ulama yang sangat alim. Dia juga mengajar di sana. Dia juga mengurus masjid di sana. Lalu datanglah seorang pemuda yang berkata, "Wahai Syekh, kalau di sini wahai guru, bolehkah saya tinggal di sini di masjid ini bersama Anda? Saya datang dari luar kota. Saya miskin, saya tidak punya apa-apa. Bolehkah saya hidup di sini? Saya numpang di sini, saya ikut bersih-bersih di sini. Saya apapun ikut ada, makan dan minum juga ikut ada." Lalu sang syekh itu menjawab, "Baiklah kalau kamu mau, tapi Anda harus bersabar. Apa yang saya makan kamu makan, apa yang saya minum kamu minum." Lalu si pemuda itu menjawab, "Baiklah." Pemuda itu bercerita setelah 3 bulan hidup bersama sang syekh. Dia bercerita, "Saya 3 bulan sudah tinggal bersama syekh saya. Syekh saya itu orangnya zuhud banget. Apa yang dia makan saya makan, apa yang dia minum saya minum. Ada makanan saya makan, tidak ada makanan kami berpuasa." Nah, hari ini sudah 3 hari kita berpuasa. Kita buka cuman makan 3 butir kurma sama segelas air putih. Sahur pun sama. Nek teng mriki enten boten sing ngoten. Buka cuman ngagem 3 kurma kali segelas air putih. Kira-kira kiat boten, Mbak? Nah, bayangke niku, boten gadah napa-napa, sahur kali buka cuma 3 butir kurma kali segelas air putih. Niku pun dilalui selama 3 hari. Lalu si pemuda itu melanjutkan ceritanya. "Guru saya masih kuat, tapi saya sudah tidak kuat lagi menahan lapar ini. Lalu saya membungkukkan badan saya, membungkukkan punggung saya agar rasa lapar ini terganjal. Ketika saya melakukan itu, datanglah setan yang membisiki saya. 'Wahai anak muda, ini sudah saatnya engkau halal untuk mencuri makanan. Silahkan kamu boleh mencuri makanan. Sekarang kalau tidak kamu mencuri, mau makan apa kamu hari ini? Kamu ingin mati kelaparan? Mesti kan tidak. Kamu ingin minta gurumu tak punya apa-apa. Kamu ingin minta orang lain, gurumu larang kamu minta dengan orang lain." Lalu tak berpikir lama si pemuda tersebut berniat untuk mencuri. Dia ingin mencuri di rumah sebelah masjid. Nah, dulu itu dinding masjid itu enggak kayak dinding sekarang yang pakai tembok, yang pakai batu bata, semen. Derian itu boten enten. Lah, dulu itu dinding rumah itu terbuat dari tanah. Kalau enggak pakai pohon kurma yang atas sama bawahnya itu ditebang lalu ditancapin berjejar-jejar agar kuat. Lah, dia manjat rumah itu. Dari atas kelihatan tidak ada makanan, tapi ada 3 orang perempuan yang sedang tidak memakai hijab, tidak menutup aurat. Lalu dia cepat-cepat memalingkan wajah. Astagfirullahaladzim, ini bukan tujuan saya. Tujuan saya itu ingin mencari makanan, bukan melihat perempuan itu. Karena melihat aurat perempuan, aurat yang bukan mahramnya itu haram. Lalu dia cepat-cepat turun, berpindah ke rumah yang kedua. Nah, di rumah yang kedua itu terlihat dari atas. Karena atapnya itu terbuat dari pelepah-pelepah kurma, jadi kan kelihatan gak kayak sekarang pakai esbes, pakai gendeng-gendeng ngoten niku mboten. Dari niku arang-arang. Enten bolongane ngoten niku. Terus si pemuda itu naik ke rumah yang kedua, melihat dari atas, oh rumah ini sepi. Terus enten ambu-ambu makman. Nah, tak lama kemudian si pemuda itu turun ke rumah tersebut,
melihat ada sebuah panci, di dalam panci itu ada 2 buah terong yang sedang dimasak. Alhamdulillah. Mayan enten maaman, pas banget iki aku isih ngeleh. Terus si pemuda itu mengambil 1 buah terong dan cepat-cepat memakannya karena sangat lapar. Ketika dia memakan terong tersebut, muncul ketaatan dia kepada Allah, muncul ketakutan dia kepada Allah. Lalu dia cepat-cepat membuang terong itu ke lantai, walaupun itu sudah digigit, terus dia ngelepehke, dimutahke. Terus lalu dia berkata, Subhanallah, setan telah menggoda saya, setan telah berbisik kepada saya, setan telah melakukan 3 hal, 3 dosa sekalipun. Yang pertama itu masuk rumah orang tanpa izin. Kayak tadi ciri-ciri orang yang bertakwa. Langkahnya itu digunakan untuk menuju ke jalan yang baik. Nah, itu dia lakukan langkah itu menuju ke rumah orang untuk mencuri. Niku dosa nggih. Masuk rumah orang tanpa izin. Yang kedua, dosa yang kedua itu apa? Dosa yang kedua itu mencuri. Nah, tadi juga ada ciri-ciri orang yang bertakwa, tangannya hanya digunakan untuk hal-hal yang baik, tidak untuk keharaman. Lah, mencuri niku haram napa mboten? Nah, itu dosa yang kedua yang dia lakukan yaitu mencuri sebuah terong. Yang ketiga niku memakan makanan yang haram. Dia memakan terong itu dari hasil curiannya. Padahal tadi sudah diterangkan, ya Ali man akalal halala sofa dinuhu warqa qalbuhu walam yakul lida'ati hijab. Ya Ali man akalal halala, barang siapa makan makanan yang halal akan bersih agamanya, akan lunak hatinya, dan doa-doanya akan terijabah. Nah, itu dia sadar kalau dia melakukan 3 dosa sekalipun itu. Terus lalu dia cepat-cepat pulang menuju masjid karena dia sadar kalau dia sedang digoda setan. Lalu sesampainya di masjid itu masih ada pengajian. Gurunya sendiri yang mengajar. Dia duduk di paling belakang, dia duduk di salah satu tiang. Lalu dia berkata, sungguh saya tidak bisa menangkap apa yang guru saya sampaikan. Sama sekalipun tidak ada yang masuk kepala saya karena sangat laparnya. Sampai ngajinya selesai, orang-orang sepi, cuman di situ ada dia yang sedang duduk di tiang, ada gurunya yang sedang duduk di kursi, sama 2 orang yang ada di depan masjid. Yang satu itu orang tua, yang satu itu seorang perempuan. Nah, lalu perempuan itu datang kepada gurunya. Entah apa yang sedang dibicarakan sama gurunya, tapi guru saya itu menunduk karena si perempuan itu memakai cadar. Tak lama kemudian, guru saya mengangkat kepala lalu melihat kepada saya. Wahai muridku, kemarilah. Lalu si pemuda tersebut datang kepada gurunya. Ada apa wahai guru? Lalu gurunya bertanya, apakah kamu sudah menikah? Si pemuda itu menjawab, belum. Apakah kamu ingin menikah? Tanya si guru. Dia tidak menjawab. Terus gurunya tanya lagi, apakah kamu ingin menikah? Dia juga masih belum menjawab. Sampai akhirnya ketiga kali, apakah kamu ingin menikah, wahai muridku? Terus lalu si murid tersebut menjawab, wahai guru, selama ini aku hanya bergantung kepadamu. Saya makan, saya minum, itu ya tergantung kepadamu. Apa yang kamu makan, saya makan. Apa yang kalau tidak ada makanan kita berpuasa. Dan hari ini kita berpuasa sudah 3 hari dan saya tidak kuat lagi. Lalu si guru menjawab, ini ada seorang perempuan, dia sedang mencari seorang lelaki untuk menjadi imamnya. Terus si guru meneruskan, ini perempuan ini adalah perempuan yang baru saja
selesai masa idahnya. Dia baru saja ditinggal oleh suaminya. Dia solihah, dia bercadar, dia mempunyai iman, dia juga ditinggali harta yang cukup. Lalu si pemuda itu ditanya lagi sama gurunya, apakah kamu mau wahai muridku? Dia menjawab, iya saya mau. Terus si perempuan ditanya, apakah kamu mau? Ya mau. Lalu tak lama kemudian si guru masuk ke dalam kamar mengambil sebuah kendi untuk dijadikan mahar. Sebuah kendi. Buron napa boten, Mbak? Buron. Diriyen iku kendi diriyen. Nah, guru itu mengambil sebuah kendi untuk dijadikan mahar. Terus tak lama kemudian memanggil dua orang tua si perempuan untuk dijadikan wali sama sanksi. Terus kalimat akad sah, udah selesai. Mereka berdua jadi suami istri. Lalu si guru berbicara lagi, wahai muridku, sekarang sudah saatnya engkau pergi bersama istrimu. Kamu sudah tidak lagi tinggal di sini, karena kamu sekarang sudah punya rumah sendiri. Lalu dia berjalan pulang bersama istrinya. Dia masih malu-malu karena baru menikah. Masih malu-malu. Terus pas waktu jalan itu melewati satu rumah yang pertama yang dia curi. Dia ingat, oh iya ini tadi rumah yang saya curi. Terus dia berjalan cuman melewati rumah yang pertama. Terus bertemu rumah kedua yang ia curi. Alangkah kagetnya si perempuan itu mengajak berhenti dan membukakan pintu untuk si suaminya. Terus si perempuan itu berkata, wahai suamiku, silakan masuk. Ini adalah rumah kita, silakan masuk. Dia kaget, oh ini rumah tadi yang saya curi terongnya tersebut. Saya melihat dari atas. Oh ya, tadi saya melihat rumah itu dari atas. Saya melompat dari atas untuk mencuri makanan. Lalu si suami itu ditanya oleh si perempuan, wahai suamiku, katanya engkau belum makan, katanya engkau lapar, apakah kau ingin makan? Lalu si suami itu menjawab, iya saya belum makan selama 3 hari. Sebentar saya ambilkan makanan dari belakang. Alangkah kagetnya si istri melihat isi panci yang tadi berisi 2 buah terong itu tiba-tiba ada satu yang terlempar ke lantai. Terus si laki-laki itu berkata, wahai istriku, kemarilah. Jadi ceritanya gini, tadi saya mencuri karena saya lapar, saya digoda sama setan gini sampai akhir. Lalu dia tahu kalau itu hal yang buruk, dia cepat-cepat pulang. Terus si istri itu menjawab, wahai suamiku, semoga di luar sana yang sedang banyak musibah, semoga dia juga masih punya iman. Allah tidak hanya menghilangkan rasa laparmu, tapi Allah juga memberikan makanan itu, rumah itu, seisi rumah itu hanya untukmu. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa meninggalkan hal yang haram, maka Allah barang siapa yang meninggalkan hal-hal yang haram karena Allah, maka Allah akan menggantikannya dengan yang lebih baik dari itu. Nah, itulah contoh orang yang bertakwa kepada Allah, walaupun dia digoda setan, tapi dia tetap akhir-akhirnya dia tetap bertobat kepada Allah, dia ingat kepada Allah. Tidak mungkin Allah membuat mati kelaparan hanya karena meninggalkan perkara yang haram. Orang yang bertakwa kepada Allah pasti akan diberikan jalan keluar. Jadi bertakwalah kepada Allah, hanya patuh dan tunduk kepadanya. Tidak ada zat yang harus ditakuti melainkan Allah Subhanahu wa taala. Semua yang baik itu hanya di mata Allah, dan semua yang buruk juga hanya di mata Allah. Dalam Quran juz 4, Bismillahirrahmanirrahim.
Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benarnya. Takwa itu hanya kepada Allah dan jangan kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Nah, jadi niku pesan saya, jauhilah larangan Allah dan patuhilah dan laksanakanlah perintahnya. Cukup sekian apa yang saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada kesalahan, itu murni dari saya dan kesempurnaan hanya ada pada Allah. Manusia, man utawi sing sapa wonge nusia kang den lalekake. Jadi wajar nak umpama kula kata salahe. Siang-siang beli tuna. Poso deh ya. Malam-malam beli tuna. Dikasih sambal rasanya pedas. Cukup sekian dari saya karena materinya sudah kandas. Putih-putih bunga melati, harum wangi di pagi hari. Saya rasa cukup di sini. Jika rindu harap hubungi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Acara ing sonten menika sampun cekap sedanten. Mugi-mugi kita sedaya saged ngambil hikmah, saged ngambil pelajaran sing sampun dipun utarake dening Ulia Khairun Nisa. Monggo saderenge kula tutup acara ing sonten menika sareng-sareng maos hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Cekap semanten atur kula. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada sore ini dalam acara kajian jelang buka puasa dan takbiratul futur di Masjid Agung Semarang yang saya sampaikan tentang materi Wonderful of Taqwa sudah selesai. Semoga apa yang telah saya sampaikan ini bisa bermanfaat untuk semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.